dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyatakan terima kasih kami. Engkau memberikan kepada kami hati yang selalu rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu setia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 23. Dan saya akan membaca pada ayat yang ke-13 saja, yang menyatakan demikian. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditegur karena melakukan kesalahan, apa reaksi kita? Apakah kita marah, tersinggung, dan kemudian memusuhi orang yang menegur kita? Atau kita menyatakan terima kasih kepada orang yang menegur kita tersebut? Reaksi kita menentukan cara pandang kita terhadap teguran itu. Jika kita melihat teguran itu secara negatif, maka reaksi dan sikap dan perilaku kita yang muncul adalah sikap dan perilaku yang negatif. Namun jika teguran itu kita lihat secara positif, maka sikap dan perilaku yang muncul adalah perilaku dan sikap yang positif. Pertanyaannya, saudara-saudara, kebanyakan kita pada posisi yang mana? Pada posisi yang positif atau posisi yang negatif? Firman Tuhan hari ini, saudara, merupakan bagian dari sebuah kisah yang menceritakan tentang teguran Allah atas kehidupan masyarakat di zaman Raja Hosea. Mengapa masyarakat ini ditegur oleh Allah? Oleh karena mereka menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Allah, sehingga menimbulkan sakit hati Allah. Dan itu bisa kita lihat di dalam ayat 9-11. Allah mengingatkan Israel agar mereka berjalan sesuai dengan ketetapan dan perintah Allah, namun Israel tidak menunjukkan sikap yang baik, karena mereka menegarkan tengkuk mereka pada ayat 14. Mereka juga menolak ketetapan Allah dan perjanjiannya pada ayat 15. Mereka bahkan mengikuti para dewa kesia-siaan dengan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa dan melakukan tenun pada ayat 17. Akibat dari perbuatan mereka ini, saudara-saudara, Allah menjadi murka dan menolak mereka dengan cara menjauhkan diri dari Israel. Artinya bahwa relasi antara Allah dan Israel tidak harmonis, menjauh. Mereka berada dalam pembuangan atau dibuang Allah karena mereka telah melakukan dosa yang besar dan mereka tidak mau memperbaiki kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pelajaran apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, bahwa kitab Raja-Raja mengatakan kepada kita, ciri dari orang yang tegar tengkuk adalah ia tidak mau menerima teguran. Ia menolak teguran yang menolongnya untuk hidup lebih baik dan hidup di dalam kebenaran. Orang yang tegar tengkuk hidupnya menurut kemauannya sendiri, dan ia tidak dengar-dengaran terhadap peringatan-peringatan. Artinya, ia tidak bersedia untuk menjadi seorang pendengar, atau ia tidak bersedia mendengarkan. Sikap yang tidak bersedia mendengarkan ini, saudara-saudara, memengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Sebuah teori pastoral menyatakan relasi yang baik dengan Tuhan
akan menolong kita untuk membangun relasi yang baik juga dengan sesama. Namun jika relasi kita dengan Tuhan kurang baik, maka relasi kita dengan sesama pun menjadi kurang baik juga. Termasuk di dalamnya relasi kita dengan anggota keluarga. Relasi yang demikian berakibat tidak baik dalam kehidupan keluarga. Tidak bersedia mendengarkan orang lain merupakan salah satu sebab tidak harmonisnya relasi antara orang tua dengan anak, suami istri, saudara bersaudara. Ketika relasi dengan keluarga tidak baik, maka dalam relasi di tengah masyarakat pun dapat menimbulkan keresahan karena hidup menurut kemauan sendiri tanpa mau memedulikan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudara, sikap yang demikian menimbulkan murka Allah, mendatangkan murka Allah, sebab Allah menciptakan keharmonisan. Ketidaksediaan untuk mendengar adalah bentuk dari keegoisan. Orientasi diri lebih dipentingkan dibanding keterbukaan terhadap pendapat dan pandangan orang lain. Firman Tuhan jelas pada hari ini mengatakan kepada kita bahwa orang yang demikian adalah orang yang tidak bersedia memperbaiki dirinya sendiri. Saudara-saudara, belajar mendengar teguran atau peringatan adalah sikap bijak yang dapat menolong kita untuk terus dapat mengoreksi diri dan mengembangkan diri dalam relasi kita dengan orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Namun jika kita bersedia untuk mendengarkan peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita, maka hal itu akan menolong kita menjadi pribadi yang bersedia memberikan diri untuk mendengarkan orang lain, terutama mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan berdampak pada kepekaan hati dan kepekaan diri untuk melihat keadaan sesama melalui kehidupan batiniah kita. Mendengarkan firman Tuhan juga menolong kita untuk menjadi pribadi yang dekat dengan firman-Nya dan dibentuk oleh firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara, sebelum kita menikmati waktu istirahat kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang sedia untuk mendengarkan orang lain, terkhusus mendengarkan firman-Mu, sehingga kami hadir mendatangkan berkat bagi sesama. Kami bersyukur bahwa hari ini Engkau memperkenankan kami untuk beraktivitas dan berkarya dari pagi hingga malam hari ini. Dalam kelelahan tubuh, Engkau memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah di waktu istirahat kami senantiasa menikmati kasih sayang-Mu dan berkat-berkat-Mu. Dan firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga esok hari kami dapat bangun dalam kondisi tubuh yang segar dan kami senantiasa dapat merasakan kasih sayang Tuhan serta berelasi dengan banyak orang dalam sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Yesus, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan selalu ikuti himbauan protokol kesehatan dengan mengingat 5M. Tuhan memberkati.